warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru yang sudah saya ganggu waktunya untuk kegiatan praktik baik menyampaikan salah satu jurus hebat guru BK. Ya, ini jurus yang ketiga Pak, jurus yang ketiga. Saya sudah menyampaikan di kelas tentang jurus 3, yaitu tumbuhkan resiliensi. Mungkin beberapa di antara teman juga masih, beberapa di antara Bapak dan Ibu guru masih bingung gitu, apa sih itu resiliensi? Jadi resiliensi itu sebelum ke materi, kita coba dulu ya seperti apa yang kita lihat dulu video berikut ini. Mungkin dari situ bisa disimpulkan. Dari video barusan, pasti itu resiliensi. Pulih ya, kemampuan pulih, kemampuan kembali ke kondisi awal. Mungkin itu film tadinya. Sama mungkin kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah dia mengalami seperti tekanan ataupun musibah seperti itu. Betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Handani dan Pak Fendi, bahwa resiliensi itu adalah kemampuan, ya, kondisi di mana seseorang itu bisa bangkit kembali setelah dia melalui beberapa tekanan atau stres atau masalah, ya, tapi dia bisa segera untuk memperbaikinya kembali, yaitu resiliensi. Nah, kenapa saya sampaikan ini di kelas? Karena ternyata sekarang itu kan banyak fenomena ya, bagaimana siswa itu atau anak-anak sekarang itu yang istilahnya disebut generasi stroberi, tampak menggiurkan di luar, tapi sebetulnya mereka itu pribadi-pribadi yang kaku gitu ya, yang mudah busuk, yang lembek, mereka diberikan tekanan sedikit juga banyak yang pada akhirnya merasa stres. Nah, saya sampaikan ini di kelas kepada anak-anak, menyampaikan bahwa resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan. Luar biasa ya, ada games yang ditampilkan ke anak-anak. Terus seperti ini gamesnya, cuma fotonya belum sempat saya simpan. Nah, gamesnya itu seperti ini, membangun menara. Jadi siswa di kelas itu diberikan kesempatan per kelompok untuk membangun menara dari patung ya, dari patung. Ketika membangun menara itu, siswa merasa ada beberapa yang kesulitan. Mulai dari yang leher, licin temboknya atau mejanya licin, karena ada yang di bawah, ada yang di atas. Kemudian ini pokoknya banyak beberapa hal yang disampaikan ke anak, tapi mereka berusaha. Ketika mereka masih belum bisa membuat menara itu, akhirnya saya kasih bahan bangunan lah gitu, bahan tambahan. Nah, bahan tambahan bisa double tip atau apapun yang mereka butuhkan. Ditawarkan apakah ada yang membutuhkan tambahan gitu ya. Kemudian
beberapa kelompok meminta saya kasih double tip. Ternyata mereka langsung untuk membangun menara ini harus seperti apa. Ada beberapa kelompok yang sudah berhasil. Nah, kelompok yang sudah berhasil ini kemudian diminta untuk meniupkan kembali, meniup hasil kelompok temannya yang sama-sama sudah berhasil juga membangun menara. Jadi masing-masing kelompok itu saling berusaha untuk merobohkan bangunan kelompok yang lain. Ternyata ada yang satu kali tiup langsung roboh, ada yang harus beberapa kali baru langsung roboh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, anak-anak di kelas setelah membangun menara ini kecewa nggak menaranya roboh? Kecewa. Iya, karena ada ungkapan begini, ya Ibu, iya teh 10 menit gak ada mana, roboh hanya dalam hitungan detik. Seperti itu mereka kecewa. Tapi pada akhirnya mereka juga menyadari bahwa sesuatu yang dari awal itu bisa roboh, bisa rusak, itu bisa diperbaiki kembali. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita sebagai orang tua membantu mereka untuk bisa menumbuhkan atau berpikir, menumbuhkan mindset gitu, growth mindset. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak bagaimana sih kita harus berpikir bertumbuh gitu ya, berpikir bertumbuh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih grow mindset. Nah, ya. Sekali lagi ini berkaca dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Bapak Ibu juga maaf di SMP kita ini sekarang lagi marak barcode tangan gitu ya. Ada yang sampai kelas 9F itu kan sampai parah, sampai berdarah-darah dari sini. Itu sebetulnya sudah beberapa kali saya panggil ketika kelas 7 karena memang dilakukan ketika kelas 7. Namun mungkin karena memang masalahnya itu ada di luar jangkauan kita, masalah keluarga, jadi hal itu terus terulang gitu ya, terus terulang. Terakhir kemarin pas hari Jumat ya, Pak Isak komunitas menyampaikan, kemudian dijadikan konsultasi oleh Pak Meli, kenapa anak itu sampai melakukan hal itu baru hal kecil, Bapak Ibu. Itu baru hal kecil. Bapak Ibu mungkin mendengar kasus kemarin yang mahasiswa UNAN ya, Unut. Oh ya, Timothy. Ternyata memang beliau juga sebetulnya dibulinya itu oleh fakultas yang lain, bahkan tapi teman-teman di fakultasnya itu sangat mendukung. Bagaimana perasaan almarhum ketika mendapatkan perundungan atau bullying menjadi pikiran, kemudian pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Di sini saya berusaha untuk menyampaikan hal ini kepada anak-anak supaya mereka mempunyai daya lenting atau resiliensi yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh mereka ketika mereka dalam kondisi yang terjatuh atau mereka memiliki masalah-masalah yang memang dianggap cukup berat. Nah, indikator orang yang sudah memiliki resiliensi itu seperti apa, termasuk kepada siswa juga. Indikator seseorang secara resiliensi itu sudah baik adalah yang pertama, dia memiliki kesadaran yang diri, sadar bahwa dirinya itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian emosi yang stabil. Bapak Ibu mungkin bisa melihat bagaimana di kelas yang saya berikan materi ini ada beberapa anak yang secara emosinya tidak stabil, mudah marah, gitu ya. Atau misalkan ketika ditegur guru pun, saya masih ingat ya Pak Ferry, ketika kelasnya Pak Ferry waktu itu ya, ada anak yang ditanya tentang tugas IPS saja, dia belum mengerjakan, tinggal di teman-temannya yang lain, akhirnya dia menangis di bawah kolong bangku ya Pak Ferry, sampai nggak mau kembali lagi ke bangkunya hanya karena seperti itu ya. Kemudian dia bisa beradaptasi, dia mempunyai kemampuan beradaptasi dengan baik ya, adaptability. Nah selanjutnya seseorang yang memiliki resiliensi itu dia memiliki persepsi yang positif gitu. Jadi menilai segala sesuatu itu dengan positif. Selanjutnya self compassion. Self compassion ini yaitu kemampuan dia untuk bisa pada self compassion itu bisa ya nggak beda jauh dengan adaptability gitu ya. Dia bisa mengatur
dia bisa mengatur kehidupannya secara baik, bisa memanage kehidupannya secara baik, itu self occupation. Kemudian efektif problem solving, jadi siswa atau seseorang yang memiliki resiliensi yang bagus itu ketika dia mampu atau memiliki pemecahan masalah yang efektif. Selanjutnya adalah tadi yang saya sampaikan, growth mindset. Bagaimana seseorang atau siswa ketika dia memiliki resiliensi yang baik, itu dia bisa memiliki cara berpikir bertumbuh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga disampaikan kepada siswa ketika di kelas. Fixed mindset dengan grow mindset. Fixed mindset itu kan pola pikir yang lama lah gitu ya, istilahnya yang kolot gitu. Kalau grow mindset itu kan yang bertumbuh. Contoh saja, misalkan di sini ada, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, kebetulan waktu itu saya juga melakukan konseling individu menggunakan teknik resiliensi ini. Itu mohon maaf tidak saya sampaikan audionya karena ini manusia, tapi bisa saya simpulkan bahwa anak tersebut merasa gagal karena dia tidak bisa menjadi juara lomba menari. Padahal sebelumnya dia itu selalu juara, bahkan tingkat provinsi pun juara, gitu ya, tingkat nasional pun juara. Tapi kenapa tingkat kabupaten tidak bisa juara? Nah ternyata dia langsung berpikir, oh ternyata memang saya ini sebetulnya sudah gagal. Saya ini nggak punya bakat buat menari sebetulnya, ya. Padahal hanya beberapa kali kegagalan, tidak selalu gagal. Nah, grow mindsetnya, siswa akan berpikir saya bisa sukses jika berusaha, gitu ya. Mungkin kita juga seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun sudah dewasa tapi kita masih berpikir kurang landas gagal gitu. Itu untuk pola pikir yang lama. Tapi ketika pola pikir ini bertumbuh, maka kata-kata itu dirubah menjadi saya bisa sukses dengan berusaha. Itu sudah saya sampaikan ke siswa juga. Kemudian ketika dia mengalami kegagalan, ketika saya melakukan sesi konseling, anak itu mengatakan, Bu, sudah saya tidak mau ikut lomba lagi, saya malu karena saya gagalnya itu di tingkat kabupaten. Padahal lawan-lawan lomba saya itu peserta yang lainnya pernah saya kalahkan di tingkat provinsi, gitu ya. Terus saya tanya lagi, kamu akan menyerah? Iya, pokoknya saya nggak akan ikut lagi. Saya tidak mau ikut lomba lagi. Nah, pada akhirnya saya meyakinkan dia bahwa coba lagi deh, ya. Jadi orang yang akan berpikirnya grow mindset itu, dia akan berpikir saya sudah kalah, tapi saya akan mencoba lagi. Kemudian ketika ada kesulitan, mungkin Bapak Ibu dan yang ketika saya di kelas 9G juga ketika menyampaikan ini, itu kan ada beberapa refleksi yang memang agak membutuhkan pemikiran gitu ya ketika harus menjawabnya. Anak-anak langsung bilang, Ibu, saya nggak bisa. Mungkin Bapak Ibu sana ya di kelas seperti apa. Bahkan untuk guru matematika misalnya Pak Pendi ya, baru aja dikasih rumus, liar gitu ya. Nah sama. Jadi kata tidak itu bisa dirubah menjadi saya belum bisa. Itu pola pikir betul. Kemudian banyak ya sering juga kita dengar atau ketika kita sesi konseling ya, Bu Eli, kita sering dengar anak-anak, kenapa sih masalah ini harus saya yang merasakan? Nah, ini bagaimana kemampuan guru BK untuk menumbuhkan pikiran grow mindset itu ya kepada anak-anak. Jadi selalu ya kita menyampaikan ya Bu Eli di ruang BK itu ketika konseling individu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa lebih baik lagi. Nah itu adalah pikiran grow mindset gitu. Jadi di sesi konseling ini sebetulnya tidak banyak nasihat yang diberikan, tapi lebih kepada bagaimana guru BK itu memberikan alternatif pemecahan masalah. Jadi bukan, oh berarti kamu harus begini, A, B, C, D. Itu tidak seperti itu ya, tapi kembalikan kepada anak solusi apa yang kira-kira mereka bisa rumuskan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian ketika dikritik, Bapak Ibu sering mendengar nggak anak-anak di kelas atau misalkan di
ketika kita jalan ada yang ibu nyeri hati, ibu nyeri hati, sampai sama bilang, hasilnya itu nyeri hati wae gitu ya, itu enak sih nyeri hati wae. Nah ini juga mungkin harus bisa dirubah pola pikir seperti itu menjadi, oh terima kasih atas kritiknya, kedepannya saya akan perbaiki lagi. Itu mungkin lebih baik dibandingkan dengan dia sudah merasa, wah ini kena mental nih. Nah itu anak-anak sekarang seperti itu ya kata-kata. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 4 Lembang, kenapa saya sampaikan ini? Jadi saya merasa bahwa bukan hanya guru BK saja yang tahu bahwa anak memang perlu dididik untuk memiliki resiliensi, tapi guru mata pelajaran juga. Dan ternyata dari hasil memberikan materi ini kepada anak-anak, mereka pada akhirnya paham, saya harus bagaimana ketika saya mempunyai masalah. Ini contohnya ya, hasil anak-anak saya sampaikan di sini hasil refleksi evaluasinya. Ini Aura ya, Aura. Kalau saya baca sih, alhamdulillah dia sudah mulai paham gitu ya apa yang harus dia lakukan. Kemudian juga ini hasil refleksinya dari Akbar. Ya Akbar. Walaupun tulisannya hanya bisa dia baca, tapi ketika saya telah Akbar sudah mulai paham juga bagaimana resiliensi itu bisa ditumbuhkan. Kemudian ini yang terakhir Yesa ya, Yesa juga sama ya, alhamdulillah sudah bisa menumbuhkan resiliensinya. Dari ketiga, kenapa saya ambil 3 contoh ini? Karena ini 3 contoh masalah yang berbeda. Akbar merasakan kondisi di keluarga. Kemudian untuk Aura itu merasa gagal ketika kemarin dia mengikuti lomba IPS ya, mapel IPS ya. Padahal dia merasa sudah berusaha latihan soal gitu ya dengan guru mata pelajaran, tapi ternyata dia belum bisa berhasil gitu. Nah itu menurut Aura sangat membuat dia stres gitu ya. Nah, disampaikan seperti ini. Sementara Yesa, nah Yesa itu dengan teman, ya dengan teman, ada masalah dengan sahabat sendiri. Kalau mungkin kalau dengan teman sekelas, sepertinya dia masih bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau dengan sahabat, kita juga orang dewasa kadang-kadang bingung ya, apalagi anak-anak. Nah akhirnya seperti ini. Bagusnya sebetulnya juga ikut mengisi ini tadi yang kalah lomba juga. Karena saya kan kalau dengan Husna, saya sudah melakukan sesi konseling, tapi contoh di sini saya ambil yang Aura yang sama-sama ikut lomba. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Nah, dulu waktu kita kuliah itu kita sering mendengar kata-kata reward and punishment gitu ya. Reward itu bisa apa? Bisa berupa pujian. Tapi ternyata pujian itu bisa menghancurkan resiliensi.